Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rauf Fadilan pada Bioinformatika batch ke-7. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang PubChem. PubChem adalah database molekul kimia dan aktivitasnya terhadap penelitian biologi. Sistem ini dipelihara atau di-maintain oleh National Center for Biotechnology Information, NCBI, yaitu suatu komponen pada National Library of Medicine yang merupakan bagian dari National Institute of Health Amerika Serikat. Situs PubChem ini dapat diakses secara gratis melalui website di laman browser kita. Di sini kita dapat mencari jutaan struktur senyawa dan dataset pemberiannya yang dapat di-download secara gratis melalui FTP. Nah, PubChem ini terdiri dari 3 database utama yang bertumbuh secara dinamis dari sampai 29 September tahun 2014. Di sini kita bisa mengentry senyawa kimia, kemudian dapat mengentry bahan kimia, dapat berupa campuran, ekstrak, kompleks, dan bahan-bahan yang lain. Kita bisa mengentry bioassay atau hasil-hasil bioaktivitas dari throughput screening. Nah, pada penelitian biologi, PubChem ini merupakan data yang bisa kita gunakan. Di dalamnya terdapat senyawa kimia atau data senyawa kimia yang dapat kita gunakan untuk analisis molekular docking. Contohnya saja kita dapat melihat atau kita dapat mengunduh struktur yang akan kita lakukan analisis molekular docking, misalnya metabolit sekunder. Baik, kita lihat situsnya. Kita cari PubChem. Kita klik yang paling atas ini. Nah, di sini merupakan tampilan halaman utama atau dashboard dari PubChem. Kita bisa langsung explore senyawa kimia yang ingin kita cari. Di sini kita akan mencari metabolit sekunder. Oke, sebelum kita mencari struktur kimia dari metabolit sekunder yang ingin kita cari, ada baiknya kita mengetahui apa itu metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder adalah senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditentukan dalam bentuk yang unik antar berbeda-beda spesies. Jadi di dalam sel itu terdapat namanya metabolit primer dan metabolit sekunder. Nah, biasanya metabolit primer ini digunakan sebagai bahan metabolisme maupun molekul-molekul metabolit intermediate. Senyawa metabolit ini biasanya diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu terpen, ada fenol, dan senyawa yang mengandung nitrogen, misalnya alkaloid dan glukosinolat. Contoh terpen ini misalnya adalah asam mevalonat. Kemudian contoh fenolik ini adalah kumarin, ada lignin, ada flavonoid, dan tanin. Kemudian contoh senyawa alkaloid dan glikosinat merupakan senyawa metabolit sekunder yang mengandung nitrogen. Apa sih manfaatnya metabolit sekunder ini? Sebagian besar tanaman penghasil senyawa metabolit sekunder ini memanfaatkan senyawa tersebut untuk mempertahankan diri dan berkompetisi dengan makhluk hidup lain. Misalnya quinon, flavonoid, tanin, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan mencari suatu senyawa metabolit sekunder.
yaitu nikotin ya. Nikotin ini termasuk golongan atau kelas alkaloid. Ini bisa ditemukan di dalam kopi, teh, tembakau, coklat. Dan ini biasanya efek yang ditimbulkan nikotin adalah mempengaruhi neurotransmitter dan menghambat kerja enzim. Baik, coba kita cari nikotin. Ya, ada banyak data terkait dengan nikotin. Kita gunakan data yang paling atas saja. Oke, yang ini. Nah, ini ada profil tentang nikotin. Ini ada ID-nya, ID-nya 89594. Kemudian ada struktur kimianya, ada struktur 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian sifat bahan nikotin ini toksik, kemudian tidak ramah atau tidak ramah terhadap lingkungan, atau environmental hazard, berbahaya terhadap lingkungan. Contoh molekul formula adalah C10H14N2. Di sini ada nitrogen. Berat molekulnya 162. Di sini juga ada deskripsinya. Jadi nikotin is a plant alkaloid, merupakan alkaloid yang dihasilkan oleh tumbuhan yang ditemukan in tobacco plant, di tembakau. An addictive central nervous system stimulant that cause either ganglionic stimulation in low dose. Jadi ini sebagai bersifat adiktif terhadap central nervous system, sistem saraf pusat, yang bersifat stimulan yang menyebabkan ganglionic stimulation in low dose jika dikonsumsi dalam dosis rendah, atau ganglionic block, penghambatan ganglion jika dikonsumsi dalam dosis tinggi. Nikotin ini bekerja sebagai agonis at the nicotinic cholinergic receptor in autonomic ganglia at neuromuscular junction and in the adrenal medulla and the brain. Jadi di adrenal medulla dan di otak ini bekerja di reseptor cholinergic di ganglia kita ya. Jadi nikotin ini menstimulus sistem saraf pusat, aktivitas sistem saraf pusat, dan dapat merilis atau melepaskan several neurotransmitter. Misalnya asetilkolin, beta endorfin, dopamin, norepinefrin, serotonin, dan ACTH. Ini ya, ada deskripsinya. Di sini kita bisa melihat struktur dari nikotin. Ini struktur nikotin secara 2 dimensi. Ini ya, coba kita zoom. Nah, ini struktur 2 dimensi dari nikotin. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari alkaloid ini mengandung atom N ya di sini. Dia dapat berupa benzen ya. Nah, di sini ada struktur 3 dimensinya. Di sini kita dapat putar-putar ya. Bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Karena ini merupakan 3 dimensi, juga kita dapat menganimasikannya. Ini merupakan struktur 3 dimensi dari senyawa nikotin. Jadi iupacnemnya merupakan 3,2S1 metilpirolidin 2-piridin. Kemudian kita dapat mengunduh format canonical smile apabila kita ingin melakukan analisis molekular docking. Jadi setelah data canonical smile yang ini kita download, ini dapat kita lihat di molecular view.
kita gunakan aplikasi lagi untuk melihat ini. Ada isomeric smile, kemudian molekular formula, dan berbagai data terkait dengan nikotin ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sharing knowledge bioinformatika ke-7 kali ini mengenai database senyawa kimia yang biasanya digunakan oleh peneliti biologi maupun bioinformatika. Sekian dan terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.